Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Vanessa Nailufar, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Madura. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pelaporan pertanggungjawaban. Laporan didefinisikan sebagai komunikasi secara objektif dan sistematis tentang realita yang terjadi di lapangan dalam rangka mewujudkan target dan objek institusi yang sudah dirumuskan dan ditentukan sebelumnya, baik secara lisan maupun tulisan, dengan jangka waktu tertentu sesuai aturan yang berlaku. Yang pertama, dalam kategori pelaporan ada dua, yaitu secara formal, yaitu sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan dengan penyampaian secara resmi, logis, etis, dan realistis. Sedangkan informasi yaitu penyajian laporan sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan dengan penyampaian secara logis, etis, dan realistis sesuai dengan format dan struktur yang sudah dibakukan dalam suatu institusi tentang peristiwa yang tidak resmi. Yang kedua, laporan tentang persoalan dasar yang dijadikan sebagai pelaporan tentang hal tertentu, yaitu finance, accounting, engineering, marketing, production, management report. Yang ketiga, laporan dari segi fungsi ada tiga, yaitu informative report, examinative report, dan analytical report. Yang keempat, laporan dari segi waktu pelaporannya ada dua, yaitu periodic report dan special report. Yang kelima, laporan dari segi wewenang ada dua, laporan yaitu public report dan private report. Yang keenam, di sini ada laporan dari segi relasi antara penyusun dengan yang membaca, yaitu free report, professional report, dan administrative report. Yang ketujuh, laporan lahiriah yaitu ada 4, meliputi memorandum report, letter report, short report, dan long report. Adapun laporan lain di sini ada 3, yaitu development report, validation report, dan recommendation report. Ruang lingkup pertanggungjawaban di sini meliputi 5 proses. Yang pertama, fiscal accountability atau akuntabilitas fiskal. Yang kedua, law accountability, akuntabilitas hukum. Yang ketiga, program accountability, yaitu akuntabilitas program. Yang keempat, proses akuntabilitas. Yang kelima, performance accountability, yaitu akuntabilitas performance. Karakteristik pertanggungjawaban di sini, yang pertama relevansi, yang kedua tepat waktu, yang ketiga dapat dipercaya, yang keempat mudah untuk dipahami, yang kelima dapat diverifikasi, yang keenam lengkap, yang ketujuh netral, yang kedelapan padat, dan yang kesembilan konsisten. Prinsip pertanggungjawaban, yang pertama di sini ada responsibility center, memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap hasil kerja dalam pencapaian target. Yang kedua, exception principle, melakukan suatu laporan sebagai pertanggungjawaban terhadap hal yang dikira penting dalam suatu institusi untuk memudahkan dalam menentukan kebijakan. Yang ketiga di sini ada calculation principle, yaitu mendeskripsikan situasi dalam mengimplementasi program yang dilakukan dengan suatu instansi lain. Yang keempat, accountable principle, yaitu mempertanggungjawabkan terkait hal yang menonjol dalam suatu institusi, baik dari segi kesuksesan ataupun kegagalan. Yang kelima, use principle, yaitu pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja yang dapat memberikan suatu manfaat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Komponen laporan sebagai pertanggungjawaban di sini, yang pertama, menyampaikan suatu kondisi yang strategis dari suatu institusi terkait hal yang urgent dan unik. Pencantuman visi, misi, objek institusi dalam pencapaian tujuan dan target. Yang ketiga, menyampaikan rencana strategi dalam pelaksanaan suatu program yang sesuai dengan visi, misi, target, objek, kelebihan, kelemahan, potensi, dan ancaman. Yang keempat, pertanggungjawaban hasil kerja, yang meliputi pendeskripsian indikator hasil kerja, mengukur hasil kerja dengan standar yang ditetapkan, mengevaluasi hasil kerja agar dapat ditingkatkan,
menyajikan informasi hasil kerja yang telah dilakukan, menyimpulkan hasil evaluasi, menginformasikan terkait pendanaan pada setiap kegiatan, serta mendeskripsikan solusi terkuat masalah-masalah yang dihadapi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.